Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini yang akan kita bahas tema 1, subtema 3, bahasa Indonesia. Apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Suatu wacana biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf mempunyai gagasan pokok atau gagasan utama yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan ide pokok yang mendasari pengembangan suatu paragraf, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Gagasan pokok dapat dinyatakan secara eksplisit atau jelas atau implisit. Tidak begitu jelas. Gagasan pokok yang eksplisit dijumpai dalam jenis paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Pada paragraf deduktif, gagasan pokok berada di awal paragraf. Pada paragraf induktif, gagasan pokoknya berada pada akhir paragraf. Sedangkan pada paragraf campuran, gagasan pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dan seksama. Kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Simak teks bacaan yang dibacakan gurumu. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini adalah contohnya. Cerita dari Tari Kipas Pakerana. Disimak anak. Tari Kipas Pakerana merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Limo atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup, seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cara itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari Kipas Pakerana seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hingga manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, akan kita ulas pada paragraf pertama. Tari Kipas Pakerana merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ini yang merupakan gagasan pokoknya. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan kerajaan Goa. Ini yang merupakan gagasan pendukungnya. Pada kalimat yang pertama ini merupakan pokok dari
paragraf ini. Dan kemudian kalimat selanjutnya atau yang kedua ini merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Makanya gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Paragraf kedua. Kisah berawal dari perpisahan antara penghuni Boting, Langi atau Negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Ini merupakan gagasan pokoknya. Konon sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Ini merupakan gagasan pendukungnya. Pada kalimat pertama ini adalah pokoknya dan selanjutnya yang kalimat selanjutnya ini merupakan menjelaskan kalimat pertama. Karena gagasan pokoknya berada di awal paragraf, maka disebut deduktif atau berada di awal paragraf. Yang kedua ini sama. Paragraf ketiga. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tari. Makna gerakan tari kipas Magerangan seperti gerakan berputar searah jarum jam melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan kuat yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Nah, cara itu diabadikan dalam gerakan tarian. Ini merupakan pokok dari suatu paragraf ini. Kemudian, kalimat selanjutnya itu adalah gagasan pendukung karena dia menjelaskan pada kalimat pertama ini. Karena gagasan pokoknya berada di awal paragraf, maka disebut deduktif. Sekian pembahasan kali ini anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.